Saya bersyukur bisa tiba di tempat ini. Tidak terlalu terlambat, tapi ini pertama sekali saya pelayanan hujan banjir. Jadi tadi saya cingkrang dulu dari depannya. Saya baru pakai sepatu di sini. Tadi pada saya planning mau pakai sandal jepit, tapi kok saya lihat singersnya pakai sepatu ya, saya akhirnya pakai sepatu lagi ya. Oke, puji nama Tuhan. Saya pertama sekali datang di tempat ini dan terima kasih buat Pak Andreas sudah mengundang saya di tempat ini. Saya akan berbagi renungan Natal untuk malam hari ini cuma 5 jam saja. Jadi nggak lama kok itu ya. Nanti Anda lupa kalau itu sudah 5 jam. Nah, saya akan menunjukkan sesuatu supaya kita memahami dulu saya mau berbagi apa hari ini. Karena banyak dari kita ini kalau tidak diberikan analogi yang tepat, kita akan tidak memahami. Saya bukan bawa batangan emas di sini, tapi saya bawa ini. Saya kasih contoh ini dulu ya. Ini apa namanya? Toples ya, toples. Ini miring ya, udah toples. Oke. Yang suka main pingpong di sini siapa? Oh, Wawan. Ini pingpong, saya isi ya. Saya isi pingpongnya. Duh, ini pingpongnya. Oh, nggak apa-apa. Nah, penuh tidak? Penuh ya? Penuh. Ini ada emas ini. Oh, bukan. Nah, ini saya taruh. Penuh tidak? Penuh ya? Penuh. Kira-kira kalau saya taruh apa lagi cukup nggak ya? Oke. Saya masih ada ini. Ini pasir. Pasir ini sekilo 2 juta. Enggak, saya ambil depan rumah. Ini ada tangga lagi. Tapi saya izin. Ini pasir ya. Kira-kira masuk nggak sih? Cukup lah ya. Cukup. Ya tapi setidaknya cukup. Nah, bisa banyak nih. Jadi ini tadi sudah saya ukur, pasirnya cukup semua, tapi saya tidak tumpahkan. Analoginya seperti ini. Toples itu adalah hidup kita. Kelereng tadi itu adalah, pingpong itu adalah Tuhan. Jadi porsi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bola-bola kecil tadi itu seperti rumah, keluarga, pekerjaan, sesuatu yang kita butuhkan. Yang terakhir adalah pasir. Itu menggambarkan misalnya kita kepengen punya sepeda motor, pengen punya mobil, pengen punya TV. Tapi kalau tadi dibalik yang pertama tadi pasir, kira-kira apakah pingpong bisa masuk? Kalau dibalik tadi pasir dulu, baru bola-bola kecil itu kemudian pingpong, tidak akan pernah cukup Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang prioritas kita dalam hidup kita seperti itu. Banyak orang salah menempatkan mana yang menjadi yang terutama dalam hidupnya. Nah, ayat yang menjadi tema hari ini adalah di dalam Lukas 2 ayat 15. Banyak orang berpikir ini ayat marilah kita ke Bethlehem. Kok enggak marilah kita ke Warujayeng gitu ya. Kok marilah kita ke Bethlehem. Kita baca dulu Lukas 2 ayat 15. Ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini perkataan para gembala. Ya, ini perkataan para gembala. Di ayat ini kita harus memahami. Dari sini tadi kita lihat dulu ya. Nah, ini nanti akan menjadi perenungan kita malam hari ini. Yang pertama, ketika para malaikat menyampaikan hal ini, kita harus baca dulu di ayat yang sebelumnya. Di ayat yang ke-12, itu dikatakan seperti ini. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan menjumpai. Pertanyaannya, apakah malaikat menyuruh para gembala pergi? Pergi sana loh. Ada nggak ngomong begitu? Tidak ada. Jadi poin pertama dari ayat ini adalah
malaikat tidak memaksa para gembala untuk mencari bayi tersebut, untuk mencari Yesus. Hari ini apakah Tuhan pernah memaksa kita untuk menempatkan Dia yang terutama dalam hidup kita? Tidak pernah. Anda punya pilihan, mau taruh mana dulu? Anda mau taruh keluarga dulu yang pertama, atau bagaimana hobi Anda, kepengen punya rumah, atau Anda kepengen punya mobil, sepeda motor. Itu prioritas kita yang menentukan, bukan Tuhan. Di ayat ini tadi dikatakan kamu akan menjumpai. Kalau di dalam bahasa Yunani itu dikatakan heurisko. Heurisko itu discover, menemukan. Kamu akan menemukan. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan you will find, kamu juga akan menemukan. Akan menemukan itu kalau mencari. Kalau tidak mencari, kira-kira menemukan tidak? Tidak. Saya pernah loh waktu saya pelayanan, ada seorang staf ngomong seperti ini. Saya sudah cari loh, pitanya di mana? Kamu cari di mana? Ya di gudang. Di gudang mana? Ya gudang gereja. Tahu cara dia nyari? Di depan pintu gudang dia gini. Ya tidak akan ketemu pitanya. Karena dia tidak mencari, dia hanya berdiri. Hari ini kalau kita tidak mencari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kasih Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mencari Tuhan, kita tidak akan menemukan apa yang namanya Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu banyak orang ke gereja, itu karena rutinitas. Jadi Kristen tapi tidak kenal siapa Tuhannya. Karena tidak mencari. Nah di sini tadi dikatakan Tuhan itu tidak memaksa kita. Malaikat tidak pernah menyuruh para gembala untuk mencari. Hari ini siapa yang paksa Anda datang ke gereja? Ada nggak? Kalau nggak datang ngawas loh ya, tak pelet gitu lah. Atau ke gereja itu mumpung ada cewek cakep. Kalau nggak ada cewek cakep, pindah gereja, cari yang ada yang cakep-cakep. Pokoknya kalau di sini sudah laku semua, cari yang belum laku di sana, pindah gereja lagi. Jadi di mana ada jomblo, di sana berkumpul para jomblo lainnya. Sama seperti lebah berkumpul di mana ada madu. Semoga di sini tidak ada. Kalau yang senyum-senyum saya curiga itu. Ya. Nah, terkadang kalau kita melihat bahwa ada orang yang berpikir bahwa ke gereja itu seperti sebuah paksaan, karena kalau pendetanya nanya kok kemarin tidak ke gereja. Kita berharap itu sesuatu yang memaksa karena kita jadinya sungkan, akhirnya datang ke gereja. Kembali lagi, ketika Anda datang ke gereja, prioritasnya apa sih? Apa prioritas kita datang ke gereja? Marilah kita, dikatakan tadi, marilah kita ke Bethlehem. Marilah kita, istilahnya ini, mari kita mencari Tuhan. Kalau Natal, ini saya tidak mau mengatakan bahwa Natal itu hanya sekedar peringatan Yesus lahir. Yesus setiap hari dirayakan dalam hidup kita. Orang Kristen yang benar itu merayakan Kristus setiap hari dalam hidupnya. Karena setiap hari dia merindukan Kristus. Di sini yang pernah pacaran unjuk tangannya. Ibu pacarannya berapa lama, Bu? Tak pikir tadi angkat tangan anak muda, ternyata anak setengah muda. Biasanya kalau pacaran kangen terus toh. Nah, dulu nggak ada WA, adanya surat. Suratnya titip sama temennya ikut baca. Nyampe di sana lemnya dibuka. Setelah disampaikan, iya kalau tidak ditambahi isinya. Saya pernah dititipi surat sama temen saya dulu, padahal itu sudah ada SMS. Cuma dulu waktu pas ada ini waktu SMA. Nah waktu itu belum ada SMS ya. Dia titip dulu kan amplopnya itu wangi-wangi gitu ya. Warna-warni gitu ya, terus wangi. Waktu saya dititip itu surat tidak dilem. Penasaran, hati saya mau baca, orang jatuh cinta itu suratnya apa sih gitu loh. Tapi saya takut berdosa. Akhirnya saya titip ke teman saya. Ini dari si ini mau kasih ke situ. Dititip. Ternyata teman saya ini baca. Waktu baca dikasih ke cowoknya. Besok cowoknya balas lagi ke teman saya itu. Cuma disertai dengan coklat. Saya bilang, wah ini karena mau jatuh cinta ini. Setelah itu si cewek terima coklatnya. Dia terima 1 coklat padahal dititip 2 coklat. Teman saya korupsi.
Tapi teman saya yang tadi kirim surat ini ngomong begini, karena yang kirim surat cewek. Dia ngomong begini, kayaknya aku pernah ngomong deh, aku ini alergi coklat. Anda tahu apa yang dia lakukan? Waktu dititip surat itu, dia kasih NB di bawah. Saya nggak tahu NB itu artinya apa ya dulu ya. Notabene. Nanti kalau balas sama coklatnya, itu bukan teman saya yang jatuh cinta yang nulis itu, yang dititipi, ditulisi. Nah, itu karena jatuh cinta kirim-kiriman surat. Hari ini ketika Anda jatuh cinta kepada Tuhan, langsung berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau ke gereja jangan titip-titip doa ya. Mana ada. Kalau mau jodoh, mau titip jodoh, nanti jodohmu ditilep. Tolong ke gereja carikan saya jodoh, yang dapat yang nyariin. Padahal udah punya istri. Jadi jangan pernah nitip, masuk surga juga nggak boleh nitip loh ya. Nanti aku numpang, kan makku itu rajin berdoa, nanti aku numpang. Nggak ada. Kita balik lagi. Ketika dikatakan marilah kita ke Bethlehem, hari ini ajakan ini bukan karena paksaan. Kita benar-benar harus datang ke gereja mencari Tuhan. Natal ini mengingatkan kita bahwa hidup Anda menjadi Kristen hari ini percaya Kristus bukan karena dipaksa. Tidak ada paksaan. Kalau Anda terpaksa berarti Anda tidak beriman di dalam Tuhan. Dan satu hal lagi, ketika Anda benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan, setiap hari Anda mau kirim surat sama Tuhan. Setiap hari Anda mau berbicara kepada Tuhan. Itu yang dimaksud tadi, marilah kita. Jadi ajakan dari gembala itu sendiri, bukan suruhan dari malaikat. Jadi itu yang pertama yang harus kita tahu. Kita harus berhikmat. Dan ajakan ini datang dari kita, bukan dari orang lain. Iblis itu akan membuat kita ini kecewa kepada gereja, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada orang-orang yang ada di gereja. Itu cara iblis membuat kita tidak mau ke gereja. Supaya kita menjauh dari gereja. Ada sebuah cerita, salon ya, salon pria. Salon pria pasti yang dipotong rambut pria lah ya, bukan rambut wanita. Nah, kemudian ada tukang potong rambut ini, dia itu suka ngerjain satu anak kecil. Jadi kalau dia ada yang datang buat potong rambut, dia bilang, sini, mau tak tunjukin. Ini anak, maaf loh ya, anak terbego di kompleks sini. Dia panggil, weh, ada anak kecil di depan salonnya itu. Anak itu masuk. Terus dia bilang sama pelanggannya, lihat ya, ini anak bego. Maaf, saya pakai kata-kata ini karena memang dia ngomong seperti itu. Anak ini disuruh pilih, mau 5.000 apa 2.000? Anak itu bilang, 2.000. Terus si tukang potong rambut bilang, tuh kan, bego kan? Dia nggak bilang 5.000. Anak itu pulang, dia pergi beli es krim. Besoknya ada pelanggan lagi. Bapak ini begitu senang menunjukkan, mengerjain anak ini bahwa dia anak paling bego sekompleks itu. Dia panggil lagi, lihat, ini anak paling bego, nggak bisa bedain duit. Dipanggil lagi, mau 5.000 apa 2.000? Anaknya bilang 2.000. Tuh kan, bego kan? Dan ada seseorang yang baru bekerja di sana, dia tukang sapu di dalam salon itu. Akhirnya mengikuti anak ini. Anak ini apakah dia memang tidak belajar membedakan 5.000 dan 2.000? Sampai dia sering dikerjain dan anak ini entah kenapa suka di depan salon itu. Kemudian bapak yang tukang sapu ini tadi mendekati anak itu dan bertanya seperti ini. Kamu kok nggak milih yang 5.000? Itu kan ini 2.000 kamu beli eskon 1 es krim ya. Cuma dapat 1. Kalau 5.000 kan kamu dapat 2 kembali 1.000. Anak kecil itu malah ketawa. Ya pilih 2.000 toh Pak. Loh kenapa? Kalau saya pilih 5.000, besok saya tidak jadi anak bego lagi dan tidak dipanggil lagi masuk ke salon. Jadi mending bego tiap hari, tapi dapat 2.000. Daripada pintar sekali cuma dapat 5.000. Demikian ketika kita jadi orang Kristen dikatakan bodoh ke gereja, tetap saja ke gereja. Karena lebih baik diperkatakan bodoh, tapi masuk surga. Berhikmat. Jangan pernah malu ketika Anda harus ke gereja, tatkala orang di sekeliling Anda tidak percaya Kristus. Jangan pernah malu ketika bilang, apa itu gerejanya tepuk tangan. Emang nggak boleh tepuk tangan? Daripada tepuk kaki kan nggak bisa toh. Lebih baik tepuk tangan. Jadi ini yang pertama tadi ya. Jadi ya, malaikat tidak memaksa para gembala untuk pergi. Demikian juga Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Itu keputusan kita. Karena kalau kita sudah tempatkan yang lain,
yang terutama bukan Tuhan, tidak akan cukup porsinya Tuhan dalam hidup kita. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah porsi Tuhan sangat sedikit. Kalaupun tadi semua saya masukkan lebih awal, yang lainnya hanya bisa masuk satu pimpong. Tidak bisa semua. Oleh sebab itu di dalam hidup kita, Tuhan itu hanya dibutuhkan ketika kepepet. Kepepet ketika sudah 37 tahun belum menikah, baru nangis-nangis. Nangis keluar ingus, Tuhan mana jodohku? Atau ketika sudah gak ada pekerjaan, baru menangis, Tuhan saya butuh pekerjaan. Atau ketika sudah berantem sama suami, baru nangis-nangis. Tapi kalau sudah minta uang sama suami, tidak nangis-nangis. Bahagia hidupnya. Berapa kali saya katakan ibu-ibu, kebahagiaan Anda sebenarnya ketika apapun yang diberikan suami, Anda terima dengan ucapan syukur. Meskipun hanya sedikit, jangan menuntut, tapi minta aja terus. Ya, yang kedua, ini tentang ayat tadi, ketika dikatakan marilah kita, ini bicara reaksi alami manusia untuk mencari tahu. Kenapa di Indonesia? Indonesia kan berapa kali dibilang Indonesia adalah negara terkepo. Ada orang tabrakan, kita berhenti bukan mau nolong, cuma mau lihat dan videokan. Ya toh. Ada ibu-ibu, nenek-nenek menggosip misalnya gitu, terus kemudian cakar-cakaran. Terus malah rame-rame divideokan, diviralkan. Karena kita kepo, kita tidak mau tahu dia setelah cakar-cakaran gigi palsunya lepas atau tidak, kita tidak mau tahu. Tapi yang kita mau tahu, ini enak ini untuk dilihat. Kenapa kalau tetangga ribut, piring terbang brang, Anda pura-pura nempel di dinding. Atau pura-pura buka jendela, telinga Anda nguping terus. Karena Anda kepo. Itu yang kita butuhkan sebenarnya bukan untuk menggosip, tapi untuk mencari tahu tentang Tuhan. Kalau dikatakan tadi reaksi, marilah kita pergi ke Bethlehem, itu kan malaikat tadi bilang, engkau akan menemukan. Kenapa pria yang jomblo dibilang, kamu ke gereja situ, di situ ada stok 5 jomblo. Kok langsung ke situ, ayo. Karena pengen tahu, siapa tahu kecantol satu. Tidak mungkin dia pergi ke panti jompo, betul ya para pria yang jomblo? Dibilangin di situ ada jomblo cakep-cakep 5, dia ke panti jompo. Tidak mungkin. Ketika para pria membutuhkan pekerjaan, ini perusahaan ini lagi ada lowongan untuk bekerja. Nah, terus Anda mau ke situ atau Anda mau pergi ke toko yang tidak ada lowongannya? Pasti pergi ke tempat yang ada lowongannya karena ingin tahu pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan dan kira-kira saya dapatkan atau tidak. Hari ini apakah Anda penasaran reaksi Anda ketika Tuhan katakan bahwa engkau akan diberkati? Jangan menantikan berkat itu datang, tapi cari tahu. Tuhan akan memakai siapa saja, apa saja untuk memberkati kita, asal kita cari tahu. Tuhan ini tidak memberkati ya, siapa suruh makan tidur nggak kerja. Tuhan sudah tak tunggu-tunggu jodohnya nggak datang. Lah kamu di kamar terus sih, di mana jodohnya? Ada kambing tetangga juga nganggur-nganggur di sebelah. Kalau mau cari jodoh, Anda harus bergaul, bersosialisasi. Kita tidak punya reaksi yang bagus ketika dikatakan, cari Tuhanmu, sudah di gereja. Tuhan bukan hanya ada di gereja, Bapak Ibu. Tuhan itu ada dimanapun kita berada dan bisa mengucap syukur dengan keadaan kita. Tuhan ada di dalam rumah ketika kita bersyukur dengan keluarga kita, meskipun tidak sempurna. Tuhan ada di dalam hidup kita meskipun kita hanya naik sepeda ontel. Bukan mereka yang naik mobil yang punya Tuhan. Atau yang naik sepeda motor baru yang punya Tuhan. Reaksi kita ketika dikatakan tadi, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini inisiatif, respon. Jadi kita punya kehendak bebas untuk meresponi. Tuhan itu maunya apa sih? Kita ikuti. Karena lebih sering kita mau apa yang kita mau diikuti Tuhan. Ini yang membuat banyak orang kecewa sama Tuhan. Maunya apa yang diinginkan itu yang diikuti. Nah dari sini tadi, marilah kita ke Bethlehem, ini inisiatif. Hari ini inisiatif kita apa sih? Kenapa Anda datang Natal hari ini? Oh karena diundang sama Pak Andreas. Kalau nggak diundang nggak datang. Nggak datang apa datang? Oh tidak tahu gitu ya. Ya, jadi kita harus punya inisiatif. Bahkan ini inisiatif bukan hanya tentang Tuhan. Saya beritahu, ketika Anda pelayanan di gereja, milikilah inisiatif. Gereja Anda mungkin tidak sempurna dalam banyak hal. Kalau tahu itu tidak sempurna, lakukan sesuatu. Jangan kritik terus.
Gerejanya kurang ini, ya lakukan loh supaya tidak kurang. Pendetanya kurang ini, lakukan sesuatu supaya tidak kurang. Jangan komplain terus. Wah, jelek pemusiknya. Belajar musik Anda yang main daripada Anda kritik. Itu singernya ketuaan. Ya udah, Anda cari yang muda. Apakah Anda yang lebih muda akan mengundang hadirat Allah? Tidak. Kita lebih banyak kritik karena reaksi kita selalu buruk akan banyak hal. Di dalam firman ini dikatakan, marilah kita ini ajakan untuk bereaksi positif dengan apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan sediakan keluarga bagi Anda, reaksi Anda harus bersyukur. Hari ini Tuhan sediakan pekerjaan bagi Anda harus bersyukur. Terlebih lagi ketika Kristus ada dalam hidup kita, bersyukurlah setiap hari, rayakan Kristus setiap hari. Ini yang kedua, respon, karena tidak dipaksa. Yang ketiga, karena ini renungan, saya akan percepat. Tadi 5 jam kan, ini 4 jam aja. Saya diskon 1 jam. Ya, melihat tanda. Melihat tanda. Di dalam Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tanda. Kalau waktu itu para gembala itu ketemu bayi ada di stroller, oh bukan ini, kok kebagusan. Kemudian bayinya itu pakai baju dengan kasur yang bagus, oh bukan itu, ada tandanya. Nah kita akan belajar ini kenapa ini disebut tanda yang memang harus diketahui oleh para gembala. Di dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan bahwa Bethlehem itu terkecil di antara kaum Yehuda. Kenapa Tuhan memilih Bethlehem? Karena itu yang terkecil. Hari ini ketika Anda berada di dalam keluarga dan Anda dianggap paling kecil, percayalah hidup Anda akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Pekerjaan saya tidak sehebat itu. Oh, saya katakan, besar kecil seseorang di hadapan Tuhan bukan soal pekerjaannya, bukan soal rumahnya besar, tetapi kapasitasnya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar, tetapi dalam hidup Anda, dalam ucapan Anda, dalam perbuatan Anda, itu namanya melayani Tuhan. Ketika Anda hanya mengatakan shalom saja kepada orang lain, Anda sudah melayani. Daripada, weh, Anda pernah nyapa begitu orang? Ya kan tidak sopan. Mesum itu. Jadi kata shalom itu menyampaikan ucapan damai sejahtera. Saya pernah ngajar di kan saya buka kelas PBS, Pak Harun ikut. Bagaimana cara Anda memanggil pasangan Anda? Yang istri manggil suaminya Pa, yang suami manggil istrinya Ma, ada juga manggil Eyang, ya toh? Ada yang manggil apa kepala lu? Gitu. Ya ampun, der gitu ya. Nah, ada yang begitu. Tapi ada nggak di sini ngaku yang suami istri manggil suaminya, weh, hush, ada nggak? Kalau ada suruh dibaptis lagi sama pendetanya ya. Waktu menikah manggilnya Ma, baru-baru Pa, sudah lama menikah, kowe, apa kui? Saya pernah dengar tuh di situ tuh manggil istrinya, tak pikir itu siapa gitu. Saya nggak ngerti opo kui itu apa sih. Opo kui. Jahat sekali. Terus bapaknya pakai singlet lagi sama bapak ini kurang asam pengen remet. Jadi ketika kita belajar menyampaikan sesuatu saja dengan ucapan syukur, dengan bersyukur dengan keadaan kita, dengan apa yang ada dalam hidup kita, kita sudah melihat tanda dalam hidup kita bahwa apapun yang orang anggap kecil dalam hidup kita tidak berharga, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Natal hari ini mengingatkan kita, Yesus lahir di Bethlehem karena Bethlehem itu adalah yang terkecil di Yehuda, di antara kaum Yehuda. Hari ini ketika keluarga Anda menganggap Anda yang terkecil, ingat ada Kristus yang terbesar dalam hidup Anda. Kalau hari ini orang menyepelekan Anda karena pekerjaan Anda, percaya ada Kristus yang terbesar dalam hidup Anda. Anda tidak akan kekurangan Jehovah Jireh. Anda tidak akan kesakitan sampai Anda seperti meminta-minta Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Anda kalau tidak punya dana untuk rumah sakit besar, berdoa Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh.
Sebagaimanapun mereka merendahkan Anda, Jehovah Nisi, dia kekuatan kita. Jadi hari ini kita belajar ini Bapak Ibu. Ketika dikatakan marilah kita, ini sebuah ajakan inisiatif dari gembala. Gembala ini tidak menggambarkan gembala gereja. Anda, saya, kita semua ini menggambarkan gembala yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan mengirimkan pesan kepada kita, apa inisiatif kita? Apakah kita berdiam diri atau kita mengatakan marilah? Marilah itu gini, tidak mungkin satu orang bicara pada dirinya, marilah kita. Itu orang ngomong sendiri. Tapi kalau marilah ngajak, saya ngajak Pak Joko, Pak, mari ke situ, bener toh? Itu berarti ngajak orang hidup. Kira-kira kalau saya mengajak kursi, Anda lihat saya orang gila nggak sih? Ayo, mari makan. Gak mungkin, kita harus ngajak orang hidup. Hari ini kita merayakan Natal. Kita merayakan Kristus dalam hidup kita. Kita merayakan sosok atau pribadi yang luar biasa dalam hidup kita. Adakah kita sudah mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Kristus? Ingat, mengenal Kristus tidak harus ke gereja loh ya. Jangan paksa orang ke gereja. Ayolah kenal Kristus di gereja. Tidak seperti itu. Akan panjang kalau saya ceritakan, tapi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus adalah dari perbuatan kita dan ucapan kita. Itu sudah menggambarkan siapa kita di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam kita. Ini yang tadi menggambarkan siapa kita. Manusia yang hidupnya penuh oleh karunia Allah di dalamnya penuh, dia akan mendapatkan segalanya. Makanya dikatakan, ketoklah. Kemudian apa dikatakan? Mintalah. Bukankah Tuhan kita hebat? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka ini yang pasir tadi, bola-bola kecil itu semua akan ditambahkan dan akan cukup. Karena Tuhan sudah menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang terutama, semua cukup. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi yang terutama, tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu manusia yang tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, selalu merasa kekurangan. Suamiku kurang ganteng. Istriku kurang kurus. Gak usah kasih makan, pasti kurus. Kok istriku tambah lama tambah hitam? Iyalah ke sawah. Jangan suka yang putih-putih, itu penyakitan. Kurang gizi. Suamiku kok lama-lama perutnya gendut ya Bu? Itu artinya sehat. Aduh Bu, kok jadi begini ya Bu? Apanya? Suamiku dulu kumisnya rata, sekarang kok cuma sebelah. Itu karena suami Anda sudah rabun, potong-potong kumisnya nggak pas. Jadi kembali lagi ya, kembali seperti ini. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, porsikan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Barulah kita mengerti apa yang namanya marilah. Marilah kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Marilah kita melihat tanda kebenaran firman Allah. Marilah kita, ini sebuah ajakan. Dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari ini? Ketika kita merayakan Natal, Anda mencari Tuhan tidak dipaksa. Anda punya kehendak bebas untuk mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, respon Anda sangat penting untuk pertumbuhan iman Anda. Kalau respon Anda buruk terhadap gereja, terhadap sesama, terhadap hidup Anda tidak akan pernah bersyukur. Dan yang terakhir, kalau Anda hanya melihat apa yang dilihat dunia, tandanya bahwa orang sukses itu harus kaya, Anda keliru. Tanda yang diberikan oleh malaikat adalah kesederhanaan, miskin, seperti tidak terlihat. Tapi itu tanda di mana Tuhan akan bekerja. Justru di dalam kelemahan kita Tuhan bekerja hebat. Kalau kita merasa lebih hebat dari Tuhan, tidak akan pernah kita bisa merasakan karya Tuhan yang besar. Amin. Saya percaya malam hari ini saya diskon lah, nggak jadi 4 jam. Saya juga capek ya kayaknya. Tadi saya berancananya 4 jam, tapi karena banjir nggak jadi. Tapi saya minta maaf. Tadi saya datang sebenarnya saya bawa sesuatu. Cuma nanti tunggu sebentar, jemaat dan hamba Tuhan jangan pulang dulu. Saya hari ini bawa anak gadis saya ada 5. Anak-anak gadis yang hebat-hebat ini akan membagikan emas batangan. Mas Bambang, Mas lain-lainnya yang butuh emas juga boleh. Ya, karena saya parkir jauh dan harus melewati banjir-banjir tadi ya.
Jadi nanti jangan langsung pulang dulu, supaya mengingat saya. Tapi terutama mengingat kasih Tuhan bahwa Tuhan baik. Mari kita berdoa.